Yo, what's up? Come back again with me, MLCD from ROV, Republic of Vape. Tapi, sebelum you memutuskan untuk meneruskan nonton video ini, you harus di atas 18 tahun atau sebelumnya you bukan perokok. Action. So, dalam video yang pertama ini, Action. dalam video pertama ini, gue cuma mau sharing tentang pengalaman gue beralih dari rokok ke vape. Nah, jadi gini, gue memutuskan untuk pindah ke vape itu udah sekitar 2 tahun, pertimbangannya selama 2 tahun. Sampai suatu malam gue ngeliat video di YouTube tentang percobaan kapas di dalam tabung yang dihembuskan asap rokok. Setelah 1 bulan, ternyata gue ngeliat hasilnya mengerikan sekali. Jadi malam itu juga gue memutuskan untuk beralih ke vape. Sebetulnya itu cuma sekedar peralihan aja, tapi agak lebih sehat gitu lah ya, agak lebih sehat daripada rokok. Meskipun begitu ya, kalau lu bukan perokok jangan coba-coba untuk nge-vape, karena walaupun kandungan dari liquid itu adalah PG, flavor dan nikotin, tetap aja ada nikotinnya. Nah, jadi setelah gua ini sekitar hari ke-25 gua berhenti ngerokok, manfaat yang gua dapetin pertama nggak sesek, nafas nggak sesek, kedua insomnia. Kalau dulu gua insomnia banget, jadi siang jadi malam, malam jadi siang. Kalau sekarang kalau mau tidur ya tidur aja gitu ya, nggak perlu capek. Waktu zaman insomnia dulu harus 2-3 jam baru bisa tidur. Terus juga yang ketiga, bangun paginya juga gue tuh dulu kalau tidur harus 7-8 jam. Kalau kurang dari itu seharian gue nggak bisa aktivitas, kayak demam, kayak panas gitu badan, jadi nggak enak badan. Kalau sekarang sih pernah gue tidur jam setengah 6, jam 6, harus bangun jam 8 pagi. Ya seharian aktivitasan oke-oke aja lah gitu. Nah, itu dari sisi yang gue alamin dalam tubuh gue. Terus dari sisi keuangan, sebetulnya kenapa orang bilang nge-vape itu mahal? Ternyata enggak, sebenarnya enggak. Karena hitungannya kayak gini, kita beli device pertama kali itu memang agak sedikit mahal gitu ya. Tapi kalau kita konversikan harga device, sekarang banyak device yang paket ngebul 600-500 sudah bisa ngebul. Itu kalau kita hitung 1 bungkus rokok, misalnya sehari kita habis 1 bungkus dikali ke 30 hari, ya sekitar 700-800. Itu udah bisa beli 2 mod, bisa beli paket ngebul malah ya, untuk yang kelas yang pemula lah, bukan pemula, maksud gue untuk kelas-kelas yang mau mencoba ke dunia vape. Nah, jadi kenapa kita berpikirnya agak sedikit berkata bahwa memulai untuk nge-vape itu mahal? Karena kalau rokok kita belinya sehari sebungkus, jadi nggak kerasa. Tapi kalau device kita belinya di awal gitu. Nah, itu di awal. Terus kalau ngidupin bulanannya paling banter sekitar 300-400 ribu lah untuk biaya nge-vape gitu ya. Bahkan bisa kita tekan lagi di angkanya di bawah itu bisa menggunakan pot, diselingi dengan pot. Jadi untuk keuangan menurut gua bisa memotong kos uap-uap gitu sekitar 50%. Tapi memang waktu minggu awal gua mulai nge-vape itu entah memang kesehatan gue memang lagi drop atau gimana nggak tahu, tapi gue ngalamin sariawan agak sedikit banyak, mungkin karena feedback atau gimana nggak ngerti. Terus juga hidung agak kayak pilek, tapi bukan kayak uap air kayak gitu, kayak meler-meler kayak gitu. Tapi gue nanya teman-teman yang kebetulan barengan juga memulai nge-vape-nya, ya meler ya biasa gitu ya, katanya biasa. Nah, gue cuma mau ngasih catatan penting aja, meskipun vape itu jauh lebih sehat dari rokok, tapi tetap aja menghandle liquid, terutama liquid itu dengan handle with care. Karena gini, dalam 1 botol liquid itu tergantung nikotin. Jadi kalau bisa yang di rumahnya ada anak-anak, jangan meletakkan liquid itu di jangkauan anak-anak, karena bentuknya
agak sedikit menarik perhatian dan rasanya manis gitu ya. Dan juga jangan nge-vape, tetap punya tata krama, jangan nge-vape di keramaian, di depan anak kecil, wanita hamil dan lain-lain. Jadi sekali lagi handle liquid with care. So guys, sekali lagi vaping itu cuma pengalihan dari rokok ke nge-vape ya, cuma sekedar peralihan. Sebetulnya sih lebih bagus lagi, lebih baik lagi, lebih sehat lagi adalah enggak ngerokok, enggak nge-vape gitu ya, stop nikotin. Tapi kalau yang gue baca-baca, kalau kita dari kecanduan nikotin terus mau berhenti mendadak, tubuh bereaksi terhadap kebutuhan nikotin itu. Nah, menurut yang gue baca juga, liquid itu kenapa gue bilang jauh lebih sehat, karena dalam satu batang rokok itu terdapat sekitar 1000 sampai 1400 racun plus ada tar dan nikotin. Kalau di liquid itu cuma terdapat nikotin. Nah, kalau untuk base yang lain itu ada PG atau propylene glycol, ada juga VG, vegetable glycerin, itu semuanya food grade. Artinya bahan-bahan tersebut memang layak dan bisa untuk dikonsumsi oleh manusia. Jadi lebih kurang ada sekitar 3 atau 4 bahan utama pembentuk liquid itu. So guys, stop smoking, start vaping. Jangan lupa subscribe, kita bangun channel ini sama-sama. Semoga dunia vaping di Kota Palembang khususnya di Indonesia lebih berkembang lagi.